Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Saya Nur Indah dengan NIM B1B1222063 selaku moderator, dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nufti Amita Yustiantara dengan NIM B1B1222008. Saya Rudi Hanafilau dengan NIM B1B1222054. Perkenalkan, nama saya Rizka Dianisa, NIM B1B1222065. Perkenalkan, nama saya Penelpon Putra dengan NIM D1B1222030. Perkenalkan, nama saya Wadah Zarawulia dengan NIM D1B1222019. Perkenalkan, nama saya Ramadhania dengan NIM D1B12201. Nama saya Andina Teresa Jagukto dengan NIM D1B12202. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada pemateri pertama, saya persilakan. Pengertian geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah, atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang dan damai. Yang kedua, wujud geostrategi Indonesia. Guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional yang telah diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan suatu rumusan strategi yang dianggap mampu menciptakan masa depan yang aman dan sejahtera. Selanjutnya, yang ketiga, konsep ketahanan nasional Republik Indonesia. Soekarno ketika menerima Deville di Banda Aceh pada tahun 1958 menyampaikan pernyataan harapannya bahwa untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa Indonesia harus memiliki 3 syarat ketahanan. Nomor 1, ketahanan militer. Nomor 2, ketahanan ekonomi. Nomor 3, ketahanan jiwa. Harapan itu sangat erat berkaitan dengan keberlangsungan hidup bangsa dan tetap tegaknya NKRI dalam eksistensinya sebagai negara bangsa yang merdeka dan berdaulat. Ditinjau secara antropologis, istilah ketahanan mengandung arti kemampuan manusia atau suatu kesatuan manusia untuk tetap hidup. Ketahanan di sini berisi keuletan dan ketangguhan di dalam menghadapi dan mengatasi segala AGHT. Istilah ketahanan mengandung arti kemampuan manusia atau suatu kesatuan manusia untuk tetap hidup. Ketahanan di sini berisi keuletan dan ketangguhan di dalam menghadapi dan mengatasi segala AGHT. Yang keempat, pengertian konsepsi ketahanan nasional Republik Indonesia. Konsepsi ketahanan nasional Republik Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras pada seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Kesejahteraan berarti kemampuan bangsa menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasional terhadap AGHT dari luar ataupun dari dalam negeri. Keamanan berarti kemampuan bangsa melindungi nilai-nilai nasional terhadap AGHT dari luar ataupun dari dalam negeri. Keuletan adalah usaha terus-menerus secara giat dengan kemauan yang keras di dalam menggunakan segala kemampuan dan kecakapan untuk mencapai cita-cita, proklamasi, dan tujuan nasional. 6 gatra yang dikelompokkan menjadi 8, yaitu disebut sebagai konsep gatra. Unsur-unsurnya meliputi aspek ilmiah yang terdiri dari letak geografis nasional, kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk, dan pancagatra yang berisi aspek sosial kemasyarakatan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Unsur-unsur ketahanan nasional Republik Indonesia. Komponen pokok konsep ketahanan nasional Indonesia terdiri dari 8 gatra yang dikelompokkan ke dalam 2 aspek, yaitu aspek alamiah disebut trigatra dan aspek sosial disebut pancagatra. Yang pertama yaitu trigatra.
terdiri dari beberapa gatra, yaitu gatra geografi negara, gatra keadaan dan kekayaan alam, dan gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Adapun yang kedua yaitu pancagatra, terdiri dari beberapa gatra. Yang pertama gatra ideologi, gatra politik, dan gatra ekonomi. Pengaruh dan syarat keberhasilan ketahanan nasional. Yang pertama, pengaruh dan syarat keberhasilan Trigatra. Pengaruh gatra geografi negara. Kondisi geografi NKRI berupa salah satu kesatuan negara wilayah laut yang di dalamnya berisi pulau-pulau, sedangkan lokasinya terletak di daerah Khatulistiwa dengan keadaan tanahnya yang subur dan memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah pada posisi silang dunia antara benua Asia, Australia, antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain bermakna sebagai wadah dan ruang hidup bagi bangsa dan negara Indonesia, juga mempengaruhi hal-hal seperti mempengaruhi wujud isi, mempengaruhi aktivitas kehidupan, mempengaruhi gatra politik, mempengaruhi gatra pertahanan dan keamanan. Syarat keberhasilan gatra geografi negara sebagai bagian dari aspek alamiah ketahanan nasional adalah apabila wilayah geografi NKRI dapat dilindungi dan dipelihara kelestarian sebagai wadah dan ruang hidup bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Pengaruh gatra keadaan dan kekayaan alam. Kondisi dan kekayaan alam NKRI menyediakan berbagai sumber kekayaan alam yang semestinya diolah dan dimanfaatkan secara mandiri untuk hidup dan kehidupan bangsa dan negara. Pola dasar pengelolaannya dilakukan menurut asas maksimal, lestari, dan daya saing. Pengelolaan sumber kekayaan alam yang tidak bertanggung jawab akan berpotensi konflik sosial, yang selanjutnya dapat mempengaruhi ketahanan nasional, gatra ekonomi, pertahanan, keamanan, politik, dan akhirnya terhadap ideologi Pancasila. Syarat keberhasilan gatra keadaan alam sebagai bagian dari aspek alamiah ia apabila sumber kekayaan alam dikelola atas dasar prinsip kesejahteraan keamanan menggunakan iptek secara optimal sesuai dengan kondisi sumber kekayaan alam dan sumber daya penduduk, didukung oleh kemampuan finansial dan kesadaran dari seluruh elemen bangsa dan negara dalam pengelolaan serta kemampuan daya beli penduduk. Sumber kekayaan alam dan penduduk. Sumber kekayaan alam dirasakan manfaatnya apabila diolah oleh penduduk yang memiliki kemampuan dan teknologi untuk itu. B. Hubungan antar gatra di dalam Pancagatra. 1. Ideologi Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa dan landasan ideal negara merupakan sebuah sumber nilai dan pedoman bagi bangsa dan negara Indonesia di dalam merencanakan dan melaksanakan gatra politik, ekonomi, sosial budaya, dan mempertahankan guna mewujudkan cita-cita, proklamasi, dan tujuan nasional. 2. Kehidupan politik bangsa Indonesia dilandasi ideologi Pancasila dan dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi dan sosial budaya yang ditunjang oleh situasi keamanan. 3. Kehidupan ekonomi bangsa Indonesia dilandasi ideologi Pancasila dan dipengaruhi oleh kehidupan politik nasional, sosial budaya, dan ditunjang oleh situasi keamanan. 4. Kehidupan sosial budaya dan bangsa Indonesia dilandasi ideologi Pancasila dan dipengaruhi oleh kehidupan politik, ekonomi, dan ditunjang oleh situasi keamanan. 5. Kehidupan pertahanan keamanan bangsa Indonesia dilandasi ideologi Pancasila dan ditunjang oleh kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. C. Hubungan antara Trigatra dan Pancagatra. 1. Terselenggaranya seluruh gatra dalam Pancagatra atas dasar dukungan dari seluruh gatra dan Trigatra. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya, yaitu pengaruh gatra sosial budaya. Wujud ketahanan sosial budaya bangsa Indonesia merupakan nilai-nilai Pancasila. Pembentukan identitas budaya bagi bangsa dan negara Indonesia dapat dirujuk dari perkembangan kehidupan budaya daerah menjadi budaya sosial. Syarat keberhasilan gatra sosial budaya sebagai bagian dari aspek sosial ketahanan dalam identitas sebagai bangsa Indonesia apabila 1. Dibangun kembali kehidupan beragama. 2. Diteruskan tradisi bangsa berupa seluruh kepercayaan, anggapan, dan tingkah laku yang diperkembangkan dari generasi ke generasi sehingga memberikan sistem nilai dan norma-norma untuk menjawab tatanan setiap tahap perkembangan sosial. 3. Ditingkatkannya pendidikan yang berorientasi pada kemajuan intelektual, pengendalian emosional, dan pemantapan spiritual. 4.
ditunjang oleh kondisi sosial ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengaruh gatrah pertahanan keamanan, wujud ketahanan keamanan tercermin dalam kondisi daya tengkal bangsa yang dilandasi oleh kesadaran bela negara seluruh rakyat. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang ketahanan negara menyebutkan bahwa ketahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI, melindungi kehormatan dan keselamatan segenap bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang, dan ikut serta aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Syarat keberhasilan Gatra pertahanan keamanan sebagian dari aspek sosial ketahanan nasional apabila 1. Bangsa Indonesia konsisten dengan perdagangan tentang perang dan damai. 2. Bangsa Indonesia tetap memegang prinsip pertahanan keamanan negara sebagai perlawanan rakyat semesta yang dilaksanakan berdasarkan Sinkar Marta. 3. TNI dan Polri yang lahir dari rakyat sebagai tentara rakyat, pejuang dan tentara nasional mendapat dukungan dari segenap rakyat Indonesia. 4. Bangsa Indonesia sadar dan tunduk pada ketentuan hukum serta memiliki kemauan untuk melaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 5. Bangsa Indonesia dapat bersatu mengatasi usaha-usaha subversi dan infiltrasi yang dibandingkan melalui SARA, kegiatan politik, perekonomian, dan sosial budaya yang bertujuan untuk mengacaukan ketentraman bangsa dan negara. Baik, saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu ketahanan Indonesia di tengah peraturan global. Yang pertama adalah persengketaan. Bentuk persengketaan itu sendiri berbeda-beda, mulai dari perbedaan pendapat, pertentangan kepentingan, sampai pada pertentangan dasar yang tidak dapat dipertemukan. Yang kedua, bentuk-bentuk perang. Perang merupakan pertarungan antara dua kekuatan yang saling bertentangan dengan menggunakan kekuatan atau kekerasan senjata. Bentuk perang meliputi perang umum, perang terbatas, perang revolusioner, perang dingin, perang psikologi, dan perang ekonomi. Yang ketiga, ancaman ketahanan nasional Indonesia. Ancaman ketahanan nasional Indonesia ini terbagi dua, yaitu subversi dari injurensi dan teror. Kemudian, paham bangsa Indonesia tentang perang. Bagi bangsa Indonesia, perang merupakan jalan terakhir yang terpaksa ditempuh dalam usaha mempertahankan filsafat Pancasila, kemerdekaan dan kedaulatan negara, serta keutuhan dan martabat bangsa Indonesia. Yang terakhir, bangsa Indonesia dalam hubungan internasional. Dalam keikutsertaan melaksanakan ketertiban dunia, bangsa Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif di tengah pergaulan internasional dalam menunjukkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial di seluruh penjuru dunia. Dalam memperjuangkan kepentingan nasional, bangsa Indonesia tidak memihak baik pada blok barat maupun blok timur. Sejarah membuktikan bahwa kebenaran prinsip ini antara lain Indonesia mempelajari dan menjadi tuan rumah konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 serta mempelopori terbentuknya ASEAN pada tahun 1967. Give it to me like